Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Semoga semua sehat-sehat dan selalu bahagia ya, Mams ya. Amin. Nah, aku tuh mau beresin dulu laundry. Mau dilipet-lipetin aja. Karena kemarin-kemarin itu aku sempat kecapean itu nemenin anak aku beraktivitas itu di luar, ikutan kegiatan pusbike gitu deh sama anak-anak balita lainnya. Alhasil itu semua laundryan aku tumpuk gitu loh, karena kan aku nyuci setiap hari ya, Mams ya. Udah setinggi anak aku, udah tinggi banget. Akhirnya waktu disetrika sekalian tuh kayaknya capek banget gitu, dan makin numpuk tuh biasanya makin males ya, Mams ya, kalau kita tuh ngelihatnya. Makanya ini aku paksa-paksain pokoknya jemur, ngangkat langsung dilipetin, langsung dirapihin gitu loh, Mams. Kalau enggak tuh bakal makin males, Mams. Nah, aku tuh bukan tipe yang semua baju disetrika, jadi beberapa pakaian aja yang aku setrika, yang kayak kemeja seragam seperti itulah ya, baju-baju suami yang memang itu untuk kebutuhan yang yang resmi gitu, aku biasanya setrika kayak gaun-gaun atau baju pergi gitu-gitulah. Tapi kalau misalnya baju rumah, kaos-kaos biasa ya, itu biasa aku cuma lipat aja sih, Mams ya, nggak aku setrika, karena kalau ditumpuk dengan rapi di lemari itu pasti rapi sendiri sih gitu. Kalau Mams gimana tuh, Mams? Karena bener deh, gempor deh kalau aku harus nyetrika semua dengan semua kerjaan aku yang nggak pernah ada hentinya itu ya, Mams ya. Ini aku udah beres ngerapihin laundry aku, alhamdulillah beres juga, karena kalau nggak dipaksa nggak akan beres-beres. Nah, sambil anak aku lagi tenang nih nonton dia, aku mau cuci dulu filet kakap merah yang tadi pagi aku beli. Jadi di tempat tukang sayur aku itu kebetulan tadi dia ada kakap merah, terus terinspirasi gitu loh, pengen bikin kakap merah asam manis. Aku minta difiletin sama si tukang mas sayurnya gitu, minta difiletin kakap merahnya. Jadi ini mau aku olah, karena kalau bikin kakap asam manis itu semua bisa makan gitu, termasuk anak aku yang kecil. Jadi aku nggak harus masak dua menu gitulah, Mams gitu, jadi nggak capek juga. Nah, ini aku langsung bersihin, langsung aku sabunin, karena lemak-lemak ikan itu kalau nggak langsung kita bersihin nanti makin kotor, Mams. Jadi sebaiknya langsung dirapihin lah gitu, dibersih-bersihin ya, mamsingnya. Nah, sebelumnya aku mau goreng dulu kakap filet ikan, kakap filetnya ini. Jadi aku pakai biasa bumbu tepung serbaguna. Ini aku pakainya malah bumbu bakwan ya, Mam. Karena ternyata habis bumbu buat tepung chicken gitu habis. Terus aku tadi tuh keluar malah beli jajanan anak aku yang kecil, aku lupa yang dituju belinya apa, yang kebelinya apa. Nyampe rumah udah males keluar lagi, Mams. Ya udahlah ya udah ada emang ada persediaan juga tepung bakwan ini, ya udah aku pakai aja. Tapi aku tambahin kaldu biar agak sedikit lebih gurih gitu, Mams. Nah, ini dipotong memanjang-manjang gitu si bagian ikan filetnya. Terus nah kayak gitu ya, Mams ya, kurang lebih kekentalan dari adonannya. Terus digoreng dengan kondisi minyak panas ya, Mams ya, supaya tidak lengket juga. Walaupun teflonnya itu bebas lengket, tapi tetap aja kalau kita pakai minyak panas itu bakal lebih enak hasil akhirnya gitu loh. Nah, terus ini aku sambil nunggu ikan, aku mau masak sayur pakcoy. Kebetulan tadi juga aku belanja ini di tukang sayur. Nah, aku mau cuci dulu bersih. Aku biasanya kalau nyuci sayur pakcoy tuh kayak gini ya, Mams ya. Jadi per lembar, per sayur tuh aku cuci, terutama dari batangnya. Karena kalau langsung dicuci banyakan gitu, nggak bersih gitu loh, Mams. Karena kadang justru di batang-batangnya tuh suka ada ulat-ulat kayak gitu deh. Nggak bersih kalau kita langsung cuci. Jadi bagusnya sih nyucinya per lembar gitu lah ya. Nah, sambil balik-balikin ikan, aku masukin lagi ikan yang baru. Ya, goreng ikannya juga jangan terlalu kering ya, Mams ya. Jadi ya segini kuning gini sih udah cukup sih menurut aku.
Ini aku mau bagi dua aja pakcoynya. Biasanya kan aku kalau masak pakcoy itu kan nggak aku potong ya, jadi langsung memanjang. Ini nggak aku bagi dua. Aku siapin dulu ini bahan-bahannya, pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai tomat untuk tumisan pakcoynya ya mams ya. Kalau untuk jumlah banyak bawangnya itu gimana selera sih ya, ya seperti biasa aku kan dan keluarga sukanya bawang-bawangan ya mams ya. Nah setelah semua dipotong baru deh aku siap-siap untuk numis sayurnya sambil nunggu ikannya juga kering. Ini udah gorengan yang kedua ya mams ya ikan aku tumis dulu bawangnya langsung semua sampai agak kering biar lebih wangi ke sayurnya, baru dimasukin sayurnya sampai sudah melayu, baru masukin tomat lalu bumbunya ya mams ya. Sini aku cuma pakai kaldu aja, aku nggak pakai saus tiram seperti biasa karena kebetulan habis mams. Aku kelupaan lagi beli itu, ya Allah. Ya udahlah ya, jadi pakai kaldu pun udah cukup enak sih. Nah udah siap. Aku tuh kurang suka kalau sayur tumisan yang terlalu banyak air ya mams, jadi cuma sedikit aja cukup buat aku. Terus aku taruhin bawang goreng di atasnya, beres deh sayur aku. Sekarang aku mau nyiapin saus untuk asam manisnya. Jadi pakai bawang bombay, walaupun bawang bombay lagi mahal ya mams ya. Bawang bombay dan geprekan bawang putih. Bawang putihnya digeprek dicacah halus ya mams ya. Ini tuh bisa jadi salah satu rekomendasi menu ya mams untuk mams yang punya anak toddler atau anak kecil, biar kita nggak harus masak yang double gitu loh mams, karena kan anak kecil belum bisa makan yang pedes-pedes gitu ya. Jadi ini tuh bisa banget untuk satu keluarga kita bisa nikmatin makan bareng gitu loh mams. Kalau yang masih suka pedas ya tinggal nanti dibikinin sambelnya sendiri gitu loh mams, cabenya sendiri gitu. Kayak suami aku tuh ya dia biasanya makannya sambil pakai cengek gitu, karena pokoknya harus ada yang pedas-pedas gitu. Nah ini kita tumis bawang putihnya dulu masuk, baru bawang bombay sampai lembek ya mams ya. Terus ini aku pakein tepung maizena sekitar 2 sendok makan, terus kita larutkan. Nah setelah halus si bawang bombay dan bawang putihnya, bawang bombay sih ya sudah melembek, masukkan saus tomat kurang lebih 3 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai rata dulu, baru masukkan air 150 ml air. Kita aduk air matang ya mams ya. Kita aduk-aduk, baru kita masukin bumbu kaldu ayam. Kalau di sini aku pakai kaldu ayam. Kemudian masukin juga gula ya mams ya. Banyaknya itu sesuai selera masing-masing seperti biasa ya mams ya, karena takaran aku mungkin beda dengan takarannya mams semua. Nah setelah panas sudah mendidih, baru masukkan maizena yang kita larutkan tadi. Terus aduk-aduk yang cepat ya mams ya, dan harus kondisi itu panas biar bisa mengental si sausnya. Jadi jangan kondisi yang dingin gitu loh, belum mendidih gitu, jangan. Kemudian ini ikannya udah pada jadi, udah aku tiriskan juga biar minyaknya nggak ke bawah-bawah semua. Di sini ikannya aku pisahin ya mams ya, yang aku sausin sama yang enggak. Itu maksudnya itu supaya yang enggak aku sausin tuh bisa buat nanti aku angetin buat sarapan besok pagi. Nah terus dilumurin aja gitu mas saus yang tadi itu ke ikan gorengannya itu. Nah ini aku pakai parsley, udah jadi, alhamdulillah. Seperti ini ya mams ya, ini enak, boleh banget dicoba di rumah resepnya ya mams ya. Dan ternyata ada anak bulu aku tidur di kursi makan sampai jungkir balik kepalanya mams, masya Allah. Aku mau lanjut dulu mams, ini aku mau beberes semua tumpukan piring-piring yang sudah aku pakai tadi buat masak. Karena walaupun kadang ya udah capek, walaupun udah pengennya tuh duduk santai, rebahan gitu mams, tapi nggak bisa ya kalau aku tuh ngelihat ketumpuk gini, walaupun tuh bentar deh misalnya rehat dulu, nggak bisa gitu mams. Aku tuh pengennya tuh beres dulu semua pekerjaan, baru di situ aku merasa aku udah bisa rehat nih gitu loh mams.
Kalau mams yang lain gimana mams ya? Saya nunggu mood lagi untuk beberes kah atau langsung kayak aku gini? Karena kalau misalnya numpuk gitu dan aku belum beresin tuh kayak kepikiran gitu loh mams sama akunya. Walaupun ya emang jadi lebih capek ya kayaknya, ya pikiran iya ya badan iya gitu, cuma ya nggak tahu juga ya, kayaknya emang harus dicek ya yang OCD itu ya mams ya. Ini aku cuciin dulu. Ini di sini aku pakai sarung tangan mams karena aku kebanyakan megang air jadi kayak ada kutu air gitu, gatal gitu loh jari aku, jadi aku pakai sarung tangan. Biasa kadang aku kalau emang cuciannya banyak dan sering megang air emang pasti gatel tangan aku tuh. Bukan alergi sabunnya, cuma kebanyakan megang airnya gitu loh mams. Jadi di sini aku pakai sarung tangan gitu karena gatelnya tuh nyeri terus kayak ada jendolan isi air gitu loh mams. Nah ini karena sink aku juga, padahal nih aku waktu renov dapur aku tuh udah beli sink yang ukurannya besar, tetap aja ternyata nggak cukup dengan semua perlengkapan dapur ya mams ya kalau kita udah pakai. Jadi ini aku cucinya tuh dibagi 3 tahap gitu loh, dibagi-bagi gitu loh mams, supaya nggak kemana-mana sabunnya, nggak tumpah-tumpah airnya juga ke bawah gitu. Nih aku mau beresin kompor, jadi yang tadi bekas pakai untuk goreng ikannya, aku udah saring minyaknya terus aku cuci. Ini tuh aku nyuci tuh, kalau nyuci katel-katel goreng gitu, bekas goreng gitu, aku biasanya 2 kali nyuci ya mams ya, karena tetap masih lengket gitu loh. Jadi biasanya aku cuci sekali, aku bilas terus aku cuciin lagi gitu loh mams, pakai sabun biar nggak licin-licin gitu loh mams, benar-benar bersih. Alhamdulillah beres. Ini aku sekarang mau ngelap-ngelap, beresin ngeringin sinknya dulu, baru aku mau ngelapin kompor karena aku jeda dulu untuk ngurusin dede, baru lanjut lagi cuci-cuci tumpukan piring tadi. Jadi kompornya udah cukup dingin untuk aku bersihin. Nah si kompornya itu udah aku sabunin dulu ya mams ya, tadi udah pakai sabun cuci piring. Jadi untuk angkat minyak-minyaknya udah aku beresin dulu, baru nih aku lap-lapin. Dan itu lapnya nggak bisa cuma sekali aja ya mams, harus beberapa kali supaya benar-benar bersih kompornya. Oke, makasih ya mams ya udah nonton YouTube channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mams.